Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kimia hijau atau kimia ramah lingkungan dengan anggota kelompok 2. Yang pertama ada Atifa Zahra, yang kedua ada Ingelaras Pramudita, yang ketiga ada Anissa Purnama Putri Hermawan, dan yang keempat ada Bintang Maulana. Baiklah, topik pembahasan mengenai materi kimia ramah lingkungan atau kimia hijau. Yang pertama ada kimia ramah lingkungan atau kimia hijau, yang kedua ada teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan meminimalisasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Yang ketiga ada cara mengurangi dan mencegah pencemaran pada sumbernya, dan yang keempat ada pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Baiklah, untuk penjelasan yang pertama saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kimia hijau. Dalam kimia hijau ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan manfaatnya. Baik, untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian dari kimia hijau. Kimia hijau merupakan ide untuk membuat produk atau proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan dan pembentukan beragam senyawa-senyawa yang berbahaya bagi kehidupan manusia serta lingkungannya. Selanjutnya adalah manfaat dari kimia hijau. Adapun manfaat dari kimia hijau diantaranya, yang pertama mengurangi penggunaan energi, yang kedua pengurangan limbah produksi, yang ketiga pengurangan kecelakaan, yang keempat produk yang lebih aman, yang kelima tempat kerja dan komunitas yang lebih sehat, yang keenam perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, yang ketujuh mendapatkan keunggulan yang kompetitif atas produk yang dihasilkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Beralih pada pembahasan yang kedua, yakni teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan proses yang meminimalisasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Nah, ilmu kimia dapat memainkan tugas penting untuk mencapai peradaban yang berkelanjutan di planet bumi. Kimia hijau adalah rancangan produk dan proses kimia yang berusaha meminimalkan atau menghilangkan penggunaan zat berbahaya. Dalam hal ini, kimia hijau merupakan desain dan pedoman mengenai kimia untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran. Konsep kimia hijau mulai dikenal global pada awal tahun 90-an atau 1990 sesudah Environmental Protection Agency atau EPA mengeluarkan Pollution Prevention Act, yakni kebijakan nasional untuk mencegah atau meminimalkan polusi. Nah, terdapat 12 prinsip-prinsip dalam green chemistry menurut Anastas dan Werner merekomendasikan rancangan The 12 Principle of Green Chemistry. Nah, kimia hijau juga disebut dengan kimia berkelanjutan. Pengertiannya adalah observasi dan rekayasa atau teknik kimia yang menganjurkan desain produk dan proses yang meminimalisasi penggunaan dan penciptaan senyawa-senyawa berbahaya. Nah, sementara kimia lingkungan yakni cabang dari kimia yang membicarakan lingkungan hidup dan zat-zat kimia di alam. Nah, kimia hijau justru berusaha mencari cara untuk menghemat dan menangkal pencemaran pada sumbernya. Nah, pada tahun 1990, Pollution Prevention Act atau Undang-Undang Pencegahan Pencemaran sudah disahkan di Amerika Serikat. Nah, undang-undang ini menolong membuat modus operandi untuk berurusan dengan pencemaran secara kreatif dan asli. Undang-undang ini bertujuan untuk menangkal masalah sebelum mereka terjadi. Nah, pengajuan teknologi dan industri kimia yang meningkat pesat disadari menimbulkan berbagai dilema lingkungan. Dalam beberapa proses, reaksi kimia memegang peranan penting sehingga faktor produktivitas proses industri kimia diarahkan untuk menerima hasil sintetis sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan seperti dihasilkannya residu, bahan kimia, serta konsumsi energi yang sangat tinggi. Nah, industri kimia menyumbang 7% dari pendapatan global dan 9%
perdagangan global. Dengan 80% dari output dunia diproduksi oleh 16 negara. Nah, produksi diproyeksikan berkembang 85% pada tahun 2020 dan hal ini kian berkembang seiring peningkatan pemasukan per kapita. Selama setengah periode berakhir, pertumbuhan yang besar diiringi dengan pertumbuhan volume penggunaan bahan petrokimia dan menyesuaikan kebutuhan industri farmasi. Nah, keseluruhan bikinan sudah bergeser dari komoditas utama materi kimia untuk rumah tangga dan bahan kimia khusus. Beberapa masalah mirip ketersediaan bahan baku petrokimia, dilema lingkungan, pelepasan bahan beracun, penipisan bahan tak terbarukan, dilema kesehatan jangka pendek dan jangka panjang, akhir paparan materi kimia dari penduduk untuk materi kimia, pelarut, dan persoalan keamanan yaitu hal yang perlu menjadi bahan pertimbangan. Bahan pertimbangan di antara keuntungan laba tersebut. Nah, green chemistry atau kimia hijau ialah aneka macam teknik dan metodologi kimia yang berupaya meminimalkan atau menetralisir penggunaan atau buatan materi mentah, produk samping, pelarut, reagensia, dan sebagainya yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungannya, di mana mulai mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak, dimulai dari bahan dan proses kimia yang dirancang untuk meminimalisir atau menetralisir pengaruh negatif bagi lingkungan. Nah, untuk green chemistry ini mempunyai 12 prinsip-prinsip dalam green chemistry menurut Anastas dan Warner. Nah, dalam bukunya yang menjelaskan tentang the 12 principle of green chemistry. Yang pertama ini ada mencegah muncul limbah, lebih baik menangkal ketimbang menanggulangi limbah. Yang kedua, ada desain produk bahan kimia kondusif, mampu mendesain bahan kimia yang aman dengan sasaran utama mencari nilai optimum agar produk bahan kimia memiliki kesanggupan dan fungsi yang baik namun juga aman. Caranya ialah dengan mengganti gugus fungsi atau dengan cara menurunkan nilai bioavailability. Nah, untuk yang ketiga ada desain proses sintesis kondusif. Metode sintesis didesain untuk memakai dan menghasilkan zat dengan toksisitas rendah atau tidak berbahaya bagi kesehatan manusia dengan meminimalisir paparan atau ancaman penggunaan bahan kimia tersebut. Yang keempat ada bahan baku terbarukan. Bahan mentah atau bahan baku terbarukan ini harus bersifat terbarukan, bukan bahan baku habis pakai yang hendak dan terus menipis dan mahal secara harganya. Nah, untuk yang kelima adalah katalis. Katalis berperan pada peningkatan selektivitas namun mampu meminimalkan penggunaan reagen dan bisa meminimalkan penggunaan energi dalam sebuah reaksi. Yang keenam, mengurangi proses derivasi. Derivasi ini yang tidak perlu atau gugus perlindungan atau proteksi dan adaptasi sementara pada proses fisika ataupun kimia harus diminimalisir atau sebisa mungkin dikesampingkan karena pada setiap tahapan derivatisasi membutuhkan reagen yang nantinya memperbanyak limbah. Yang ketujuh ada efisiensi atau metode sintetis harus didesain untuk memaksimalkan penggabungan semua bahan yang dipakai dalam proses untuk menjadi produk simpulan. Nah, untuk yang kedelapan adalah pelarut dan zat embel-embel yang aman. Penggunaan zat-zat aksesori atau pelarut, biro pemisah dan sebagainya dibuat sedapat mungkin tidak berbahaya jika dipakai. Nah, untuk 9, efisiensi energi. Energi untuk proses kimia mesti aman dan pengaruh lingkungan dengan ekonomisnya diminimalisir. Untuk yang 10, didesain untuk gampang degradasi. Artinya bahan kimia harus didesain dengan menimbang-nimbang aspek lingkungan sehingga materi kimia harus gampang terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan.
Untuk yang ke-11 ada analisis langsung untuk menghemat pencemaran. Metode analisis yang dilakukan secara real time dapat meminimalkan pembentukan produk samping dan yang tidak dikehendaki. Nah, ruang lingkup ini berkonsentrasi pada pengembangan tata cara dan teknologi analisis yang mampu meminimalkan penggunaan materi kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Yang ke-12 adalah meminimalisasi potensi kecelakaan. Jadi, bahan kimia yang digunakan dalam reaksi kimia mesti dipilih sedemikian rupa sehingga potensi kecelakaan yang dapat menjadikan masuknya materi kimia ke lingkungan atau ledakan dan api dapat disingkirkan. Baiklah, selanjutnya kita akan beralih kepada topik ketiga, yaitu cara mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan. Nah, kita akan mulai dari pengertian pencemaran itu sendiri. Jadi, pencemaran lingkungan itu didefinisikan sebagai perubahan dari faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi dari ekosistem biotik. Jadi, kata kuncinya di sini adalah kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi. Nah, dalam pencemaran lingkungan itu terdapat dua jenis pencemar, yaitu degradable dan non-degradable. Pencemar yang degradable adalah polutan atau pencemar yang dapat diuraikan, sehingga dia itu dapat berkurang kadar dari pencemarnya itu. Sementara itu, non-degradable itu merupakan polutan yang tidak dapat diuraikan, sehingga dia itu tidak dapat diturunkan sifat bahayanya. Contohnya, non-degradable ini adalah merkuri, kemudian timah hitam, arsenik, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis pencemaran lingkungan. Jadi, dalam pencemaran lingkungan itu terbagi menjadi 4 jenis, yaitu ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan pencemaran suara. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pencemaran air. Jadi, pencemaran air merupakan pencemaran yang terjadi di air. Ya, betul. Nah, polusi air di ini dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar. Misalnya pembuangan limbah industri ke sungai atau ke laut, kemudian sisa insektisida, kemudian pembuangan sampah domestik. Misalnya sisa deterjen yang mencemari air itu kan dari rumah ke rumah, kemudian mengalir ke selokan dan mengalir ke sungai. Ujung-ujungnya dia akan mengalir ke laut dan menyebabkan pencemaran air. Selanjutnya ada buangan industri seperti PB, HG, ZN, dan CO itu dapat terakumulasi dan akhirnya bersifat racun. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran udara. Jadi pencemaran udara merupakan pencemaran yang terjadi di udara biasanya disebabkan oleh gas atau partikel. Nah, gas atau partikelnya ini apa saja? Ada oksida karbon, misalnya karbon monoksida dan karbon dioksida. Kemudian ada oksida belerang, misalnya SO dan SO3. Kemudian ada oksida nitrogen, misalnya NO, NO2, N2O. Kemudian ada komponen organik volatil atau komponen organik yang mudah menguap, misalnya metana, benzena, klorofluorokarbon atau CFC, dan kelompok bromin. Kemudian selanjutnya ada suspensi partikel seperti debu tanah, dioksin, logam, asam sulfat, dan lain sebagainya. Kemudian ada substansi radioaktif, misalnya radon 222, iodin 131, strontium 90, plutonium 239, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya dalam pencemaran udara juga ada pencemaran suara. Nah, pencemaran suara ini akan dibahas pada pencemaran lingkungan jenis keempat. Nah, dampak dari pencemaran udara itu apa? Jadi, dampak dari pencemaran udara adalah adanya hujan asam, kemudian ada perubahan cuaca yang ekstrim, penipisan ozon, kemudian peningkatan kasus kerusakan mata, hingga kanker kulit, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah pencemaran tanah. Jadi pencemaran tanah itu merupakan suatu pencemaran yang mencemari tanah. Dia itu disebabkan karena insektisida, kemudian ada sampah non-degradable, logam, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa sumber lain yang menimbulkan pencemaran tanah. Misalnya bahan logam itu ada mangan, besi, aluminium, timbal, merkuri, seng, arsenik, dan lain sebagainya. Untuk bahan kimia organik, misalnya ada pestisida, deterjen, dan sabun. Kemudian ada bahan pupuk organik, misalnya urea, TSP, amonium sulfat, dan KCl, serta ada zat radioaktif. Nah, dampak dari pencemaran tanah itu misalnya peningkatan salinitas tanah dan penurunan kesuburan tanah sehingga menyebabkan bencana alam. Kemudian ada bencana alam seperti tanah longsor, erosi, hingga penyumbatan saluran air. Nah, yang terakhir adalah pencemaran suara. Jadi pencemaran suara ini merupakan pencemaran yang mungkin
juga sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada orang yang sedang hajatan. Itu kan kita pasti mendengar suara hajatan itu sangat keras. Nah, suara hajatan yang sangat keras ini masuk dalam pencemaran suara. Jadi pencemar suara ini, pencemarnya adalah berupa suara bising. Nah, ada beberapa jenis pencemar suara, yaitu ada percakapan yang pelan, kemudian radio, mesin pemotong rumput, lalu lintas, truk, kendaraan bermotor, pesawat terbang, musik, mesin jet, dan roket. Nah, selanjutnya, tingkat pencemaran sendiri itu ada 3. Mohon maaf, tingkat pencemaran ini ada 5, yaitu tingkat yang pertama itu ditandai dengan gangguan estetika, misalnya bau. Kemudian tingkat yang kedua adalah kerusakan properti, misalnya adanya perkaratan pada besi, atau adanya pelabukan pada suatu bebatuan akibat hujan asam. Kemudian tingkatan 3 yaitu gangguan pada tumbuhan dan hewan, misalnya penurunan hasil pertanian. Jadi, karena adanya pencemaran, hasil pertanian itu menjadi turun, atau panennya tidak sebanyak sebelumnya. Kemudian tingkatan yang keempat ditandai dengan adanya gangguan kesehatan pada manusia, misalnya penyakit saluran pernapasan. Kemudian tingkatan yang kelima, yaitu kerusakan secara genetik dan reproduksi manusia. Dan tingkatan yang keenam adalah tingkatan yang paling parah, yaitu gangguan pada ekosistem secara luas, misalnya perubahan iklim global. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai cara penanggulangan pencemaran lingkungan. Jadi ada 4 cara untuk menanggulangi pencemaran lingkungan, yaitu secara administratif, teknologis, kemudian edukatif, dan secara undang-undang. Nah, administratif dan undang-undang ini sebenarnya hampir sama, di mana administratif ini dengan membuat peraturan dan undang-undang, sementara cara menanggulangi dengan cara undang-undang adalah salah satu contohnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, secara administratif adalah dengan cara membuat peraturan dan perundang-undangan. Jadi pemerintah itu akan mengeluarkan suatu peraturan dan perundang-undangan untuk meregulasi suatu pencemaran agar tidak mencemari. Misalnya, pabrik itu tidak boleh menghasilkan produk yang dapat mencemari lingkungan, atau industri harus memiliki unit-unit pengolahan limbah. Pembuangan sampah dari pabrik harus dilakukan ke tempat-tempat tertentu yang jauh dari pemukiman dan lain sebagainya. Nah, untuk secara teknologis adalah dengan cara mengelola limbah dengan perkembangan teknologi. Misalnya, limbah dari pabrik itu diolah terlebih dahulu dengan menghilangkan bahan-bahan yang berbahaya, baru kemudian kita buang ke sungai. Jadi, limbah yang sudah dibuang itu, yang sudah diolah, itu sudah tidak berbahaya dan tidak menyebabkan pencemaran di air. Kemudian secara edukatif, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan melalui pendidikan formal di sekolah ataupun penyuluhan kepada masyarakat. Jadi, penyuluhan ini adalah secara edukatif, membuat masyarakat menyadari untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian secara undang-undang, misalnya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Nah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ini mengatur sistem pembuangan limbah industri, kemudian penempatan kawasan industri yang terpisah dan berjauhan dari kawasan pemukiman, melakukan penghijauan atau reboisasi, pemberian sanksi secara tegas kepada pelaku pencemaran lingkungan, hingga penyuluhan pendidikan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pencemaran lingkungan. Demikian untuk topik yang ketiga. Selanjutnya adalah pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri. Adapun prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam pengendalian limbah oleh aktivitas industri agar tidak merusak lingkungan di sekitar. Yang pertama adalah prinsip reduce. Prinsip reduce adalah meminimalisir limbah, terutama pada hasil akhir proses produksi. Meski demikian, prinsip ini dapat digunakan untuk tahap pengendalian awal agar terhindar pencemaran lingkungan akibat aktivitas industri. Dilakukan sedari awal, yaitu pada bahan baku dan proses produksinya. Hal ini menunjukkan semua proses produksi pada dasarnya mampu diupayakan untuk menghasilkan limbah seminimal mungkin. Tahap reduce ini yaitu minimnya etos pengusahaan terhadap hal ini. Selain itu, harapan terhadap optimalisasi kapasitas produksi juga terkadang memicu sentimen negatif terhadap niat untuk mereduksi limbah hasil produksi. Oleh karena itu, kesadaran untuk mencapai tahap ini adalah sangat penting. Selanjutnya, ada prinsip reuse.
adalah upaya pemanfaatan kembali limbah yang dihasilkan selama proses produksi. Yang dimaksud pemanfaatan bisa dapat bentuk proses lanjutan atau pemanfaatan untuk kegiatan di bidang yang lain. Misalnya, limbah yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak atau pemanfaatan lainnya. Persoalan REUS banyak disebabkan karena tidak adanya kepentingan yang bersinergi antara limbah yang dihasilkan dengan tujuan pemanfaatannya. Nah, hal ini mengidentifikasi pentingnya mata rantai industri yang terbangun dari semua aspek, terutama hulu sampai hilir. Sinergi industri dari hulu ke hilir memberikan peluang yang sangat besar terhadap pemanfaatan semua limbah yang dihasilkan, sehingga nilai potensial dari setiap limbah bisa diserap dan dimanfaatkan bagi kepentingan industri lanjut tanpa mengurangi kuantitas dan kualitasnya. Oleh karena itu, semua industri seharusnya memikirkan pola seperti ini, sehingga persoalan limbah industri bisa direduksi dan secara tidak langsung, model sinergi ini mampu menciptakan zero waste di level industri apapun. Implikasi jangka panjang dari model sinergi ini mampu menciptakan green production. Kemudian ada pun prinsip yang ketiga, yaitu recycle. Prinsip recycle adalah proses daur ulang dari limbah yang telah dihasilkan, sehingga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan lain tanpa mengurangi produksinya. Pemahaman recycle tidak bisa lepas dari kepentingan untuk optimalisasi semua hasil akhir proses produksi, baik itu berupa limbah padat, cair, atau gas. Hal ini dapat dilakukan dengan proses kimia maupun non-kimia. Namun, pemahaman daur ulang selama ini lebih menekankan aspek kepentingan ekonomi semata. Padahal, persepsi daur ulang tidak hanya terfokus kepada kepentingan ekonomi, tapi juga kemanfaatan untuk aspek yang lebih luas. Baiklah, itulah tadi pengendalian pencemaran lingkungan oleh aktivitas industri.